Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan Bapak. Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jangan putus asa, jangan merasa susah ya. Seperti biasa, mari kita ucapkan alhamdulillah ya, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kita rezeki, banyak memberi kita nikmat, ada nikmat jasmani ataupun rohani. Salawat serta salam juga mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita jalan ya, yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus, yang telah menunjukkan ya, menyampaikan risalah-risalah yang diberikan oleh Allah. Juga kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya serta para pengikut-pengikutnya. Adapun setelahnya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu pada belajar surat Al-Falaq. Ini adalah pelajaran terakhir dari materi pertama. Ya, pembelajaran terakhir dari materi pertama. Ya, dua materi sebelumnya adalah tentang membaca, ya, cara melafalkan hukum-hukum bacaan ataupun tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Falaq. Nah, yang kedua itu tentang menghafal ya. Apakah kalian sudah hafal semua? Insya Allah sudah. Kuncinya satu dalam menghafal apa? Ulang-ulang terus, diulang. Jangan bosan. Walaupun kalian sudah hafal pun tetap diulang ya. Kalau sudah hafal, sudah benar, gunakan di dalam sholat. Insya Allah tambah hafal. Nah, adapun selanjutnya ya, saya ingatkan kembali lagi bahwa Quran surat Al-Falaq itu merupakan surat ke-113 ya. 113 ini bersamaan dengan Quran surat An-Nas ya. Quran An-Nas itu 114 ya, turunnya juga sama. Pertama kita membaca, kemarin sudah, menghafal sudah, terus yang terakhir yaitu menulis. Untuk menulis itu sebenarnya insya Allah kalian bisa ya, makanya Bapak tidak mencontohkan bagaimana cara menulisnya. Insya Allah kalian sudah bisa, yang paling Bapak memberi beberapa koreksi ya, memberi beberapa pengingat lah untuk kalian. Kebanyakan memang kalian itu salahnya itu sama. Sudah bisa menulis huruf hijaiyah, tetapi beberapa memang salah dan kesalahannya itu hampir sama. Nanti Bapak jelaskan. Ya, kita masuk saja, tapi sebelumnya ini ada hikmah. Ya. Ada sebuah hadis dari riwayat Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan alif lam mim, ini cuma alif lam mim cuma sebentar sudah dapat 3 kebaikan, dan 3 kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Jadi kita baca alif lam mim itu dapat 30 kebaikan. Sedangkan Quran surat Al-Falaq yang kalian baca, kalian hafalkan itu dari ayat 1 sampai 5 itu jumlah hurufnya itu kurang lebih 50 huruf. Maka kalau kalian sudah hafal, membaca, latihan membaca itu, kalau belajar membaca itu kalian baca Quran surat Al-Falaq,
kalian baca kurang lebihnya 50 huruf ya, berarti sudah dapat 50 kali 10 500 kebaikan. Masya Allah ya. Padahal cuma sebentar, apalagi nanti ditambah Anas, apalagi nanti ditambah Al-Fatihah, apalagi nanti ditambah Al-Ikhlas. Baru 3 surat yang pendek-pendek sudah banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan. Makanya jangan bosan, jangan merasa berat untuk membaca Al-Quran, karena pahalanya, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan itu sangat banyak. Lanjut ya, ini perhatikan huruf hijaiyah di bawah ini. Perhatikan untuk penulisan ini huruf hijaiyah ya, penulisan yang sendirian ini. Penulisan huruf hijaiyah insya Allah kalian sudah bisa. Hanya saja ada beberapa yang salah ya, seperti Bapak jelaskan tadi. Kebanyakan salahnya itu pada peletakannya ya. Kalau buku kalian itu kan ada garisnya ya. Menulis huruf hijaiyah itu ya ada yang di atas garis, ada yang di bawah garis. Ini seperti alif ya. Alif ini. Alif itu di atas garis. Ba juga di atas garis, titiknya di bawah garis. Ta itu juga seperti ba, cuma titiknya di atas. Ini jim ha ko. Ini kepalanya di atas, ekornya di bawah dan sebagainya. Nanti kalian pelajari sendiri ya. Kalian pelajari. Selanjutnya ini ada pembagiannya, di mana huruf-huruf yang ditulis di bawah garis dan ada huruf-huruf yang ditulis di atas garis. Ini bagaimana cara menulisnya, kalian juga perhatikan. Nah, selanjutnya ini kalau tulisan sambung. Ya, tulisan sambung ini ada alif ya. Alif itu kalau di depan itu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, tapi kalau di akhir bisa ya, ditulis di atas garis. Ba, ta, sa ini penulisannya hampir sama, yang membedakan adalah titik-titiknya ya. Ba, ta, sa itu kalau di depan seperti ini, kalau di tengah itu gelombang 1 itu, kalau di akhir itu ditulis seperti huruf ba, ta, sa seperti biasa ya, cuma disambung dengan depannya. Selanjutnya kalau jim ha ho itu penulisannya juga sama ya. Ketiga-tiganya ini sama. Kalau di depan itu yang ditulis adalah kepalanya saja ya, di atas garis ya, di atas garis. Nanti titik-titiknya menyesuaikan. Kalau di tengah itu disambung depannya dan disambung belakangnya bisa ini. Kalau di akhir ya yang ditulis kepala dan ekornya. Nah, ekornya ini di bawah garis ya, jangan di atas garis semua. Nanti salah. Terus ada dal dan zal ini. Dal dan zal ini seperti alif, tidak bisa digandeng dengan depannya. Ini ditulis di atas garis. Kalau di belakang dia bisa ya digandeng dengan depannya, itu bisa. Tapi kalau digandeng dengan setelahnya itu tidak bisa. Nah, selanjutnya untuk ro dan zain. Ro dan zain itu seperti dal dan zal, cuma dia ekornya ke bawahnya itu di bawah garis ya, di bawah garis. Tidak bisa disambung dengan setelahnya. Jadi ro a itu tidak bisa digandeng, ro ba itu tidak bisa digandeng. Tapi kalau ba ro-nya gandeng dengan ba itu bisa ya. Selanjutnya itu ada shin, shod, dot. Ini keempat ini sama penulisannya ya. Itu caranya adalah kalau di depan itu ditulis atasnya saja, yang di atas garis itu. Shin ini, shod, dot ini ditulis depannya saja. Ini bisa digandeng dengan belakangnya ya, juga bisa digandeng dengan depannya, setelahnya atau sebelumnya itu bisa digandeng. Tapi kalau di akhir
di akhir ya, di belakang shin, short dot itu ditulis semuanya. Jadi shin seperti biasa ada ekornya di bawah garis ya. Ingat, ekor shin, short dot itu di bawah garis. Itu nanti digandeng dengan depannya. Lanjutnya adalah to do. Ini sama ya. To do ini juga bisa ditaruh di mana saja, bisa digandeng dengan depannya atau belakangnya. Keseluruhannya, ingat to dan do keseluruhannya itu di atas garis, tidak boleh di bawah garis ya. Selanjutnya ada ngain dan ghin. Ngain dan ghin ini ya, kalau di depan itu penulisannya seperti ini, ditulis kepalanya saja, ekornya tidak usah. Ya, ngain dan ghin itu juga bisa ditulis di mana saja, digandeng di mana saja, mau depannya digandeng, belakangnya digandeng itu boleh ya. Ini untuk tengah itu penulisannya seperti ini ya. Yang membedakan adalah titik nanti. Ngain kalau di belakang baru ditulis ekornya ditulis kalau di belakang. Kalau ngain dan ghin diletakkan di belakang, ditulis ekornya. Selanjutnya fa dan qaf ini juga sama. Fa dan qaf itu bisa diletakkan di mana saja ya, bisa digandeng depannya atau belakangnya. Ini fa kalau penulisan fa di depan, fa di tengah, dan fa di belakang. Ya, kalau di belakang ekornya ditulis. Pokoknya kalau diletak huruf yang diletakkan di belakang, ekornya ikut. Ya, kalau ekor itu di bawah garis, maka kalian juga menulisnya itu di bawah garis ya. Jangan lupa itu, karena biasanya wawu itu wawunya ke atas, terus garis ekornya masih di atas garis. Sebenarnya udah benar penulisannya, cuma kurang tepat. Ya. Terus ada kaf, lam. Ya, kaf ini, kaf dulu. Kaf ini penulisan untuk di depan itu berbeda dengan huruf kaf ya. Ya, agak berbeda, ini zigzag ya ke atas. Ini di tengah juga seperti itu. Ini. Kalau di akhir kembali seperti semula. Huruf kaf itu juga di atas garis. Selanjutnya ada lam. Lam itu kalau di depan itu seperti ini. Ya, kalau di tengah itu juga bisa gandeng dengan depannya atau belakangnya. Ya. Kalau di akhir, ya di akhir ekornya masuk, ekornya ditulis ya. Selanjutnya ada mim. Mim. Kalau mim juga bisa masuk dari mana saja, gandeng dengan depannya atau belakangnya. Ini kalau di depan ditulis seperti ini, kalau di tengah seperti ini, kalau di akhir ekornya ditulis. Selanjutnya nun. Nun itu seperti ba ya. Kalau di depan itu seperti ba, cuma titiknya yang di atas satu. Kalau di tengah ini ada celengkuangan sedikit ya. Itu nun. Kalau di akhir ditulis seperti biasa, cuma digandeng dengan depannya. Langsung wawu. Wawu juga seperti ro, dia tidak bisa digandeng, setelahnya itu tidak bisa digandeng ya. Wawu itu ingat, garis ekornya di bawah ya. Garis ekornya di bawah. Selanjutnya h. H ini depan, tengah, dan belakang itu penulisannya berbeda, maka kalian perhatikan. H ini biasanya yang paling kesulitan itu di H ya. Tulis H itu seperti ini, set itu, set gitu ya. Kalau di tengah itu seperti ini, set, seperti ini. Nah, itu H untuk di tengah. Untuk di akhir ini H dhamir. Dilafal Allah, ini semuanya bisa insya Allah, semuanya di atas garis ya. Untuk H yang depan itu di atas garis, kalau H ini yang bawahnya itu ke bawah, itu ke bawah garis, terus kalau yang di akhir itu di atas garis. Selanjutnya dalam alif. Lam alif ini juga tidak bisa digandeng dengan setelahnya, menulisnya di atas garis. Kalau di tengah, kalau di belakang ya, di belakang itu ditulis seperti ini.
Selanjutnya hamzah. Hamzah ya seperti itu terus ya. Dimasukkan di mana saja ya seperti itu pokoknya. Dimasukkan di mana saja itu bisa. Itu hamzah. Selanjutnya ada ya. Ya itu seperti itu. Ya, kalau di depan itu seperti ba, di tengah juga seperti ba. Cuma yang membedakan adalah titiknya. Kalau di akhir yaitu seperti itu, ditulis seperti biasa ya, di bawah garis. Ingat, di bawah garis. Nanti kalian lihat lagi ya, nanti kalian baca-baca PowerPoint-nya atau baca di buku ya, mana yang di atas garis, mana yang di bawah garis. Nah, selanjutnya ini tugas dari Bapak ya. Untuk akhir dari pembelajaran kita, silahkan kalian salin Quran surat Al-Falaq di bawah ini ya. Kalian salin, ingat tadi mana yang di atas garis, mana yang di bawah garis ya. Kalian perhatikan. Terus kalian cari artinya dan tulis artinya juga ya. Nah, itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Ya, semoga pembelajaran kita tentang Quran surat Al-Falaq ini dari pertemuan pertama, pelajaran pertama dan pelajaran sampai pelajaran yang ketiga tentang menulis, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap belajar, jangan lupa berdoa. Tetap semangat dan jangan putus asa. Yang tulisannya masih jelek, jangan malu, terus berusaha. Yang tadinya jelek, insya Allah kalau terus menerus, lama-lama juga bagus. Ya, seperti menghafal, menulis juga perlu pembiasaan. Lama-lama juga bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam pembelajaran pertama ini materi membaca, menghafal dan menulis Quran surat Al-Falaq banyak kesalahan. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.